بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود في السر وعلانية، وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر وعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, khatib menghimbau kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mau melihat hambanya yang kekayaannya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Semuanya tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hanyalah kadar ketakwaannya seperti apa dan seberapa. Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bisa mulia di hadapan Allah itu hanya diukur dari kadar ketakwaannya. Kalau seandainya Allah mengukur dari kadar kekayaan, niscaya Qarun akan menjadi penghuni surga, karena Qarun yang paling kaya. Seandainya Fir'aun Allah mengutamakan kedudukan, maka Fir'aun laknatullah yang akan menjadi penghuni surga. Tapi ternyata dua-duanya tidaklah masuk dalam kategori itu. Mereka kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan hal seperti itu. Yang dilihat dari hambanya adalah ketakwaannya. Untuk itulah para jamaah sekalian, mari kita pelihara ketakwaan itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipilih di dunia oleh seseorang tidak bermasalah. Yang penting kita sudah dipilih oleh Allah nanti di akhirat. Tidak terkenal di dunia tidak masalah. Yang penting nanti kita sudah terkenal di akhirat, di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang berbahagia, bertepatan pula dengan tahun baru dan bulan Rajab, saya menyampaikan beberapa hal yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini seakan-akan menyuruh umat manusia untuk berbuat seenaknya. Tapi tidak, karena potongan dari hadis itu selalu menganjurkan dan mengingatkan kepada semua umatnya untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan para jemaah rahimani rahimakumullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Pertama adalah Rasul menegaskan, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu. Mau baik dengan tetangga, silahkan. Tidak mau baik juga dipersilahkan. Mau baik dengan teman kerja,
atau tidak mau baik dengan teman kerja juga dipersilahkan. Semuanya dilepas begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bunyinya adalah ish, yaitu kata perintah, ish ma syi'ta. Tapi ingat, setelah kalimat itu Rasul menegaskan, fa innaka mayyit, engkau akan menjadi mayat. Berarti setelah kehidupan saat ini kita akan mengalami sebuah kematian. Setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi. Disitulah para jamaah sekalian, kita perlu untuk berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kehidupan ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat atau membuat cerita. Karena dunia ini adalah tempatnya cerita, tempat bercerita. Oleh karena itu buatlah cerita yang baik. Cerita cinta tentang keluarga. Cerita cinta dengan saudara. Cerita cinta dengan teman kerja. Agar supaya apa? Agar supaya kita selalu dikenang oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang dikenang bukanlah ketidakbaikannya, karena cerita itu kita membuat cerita yang terbaik. Berarti cerita yang kita kenang nantinya adalah cerita yang baik. Sehingga semua generasi kita, putra-putri kita akan senang ketika mendengar cerita kita dengan tetangga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman kerja. Tapi sebaliknya para jamaah sekalian, ketika kita membuat cerita yang tidak pernah baik, cerita selalu menggigit temannya, selalu menggigit keluarganya, selalu menggigit tetangganya, maka generasi kita, putra-putri kita akan menyesal dan tidak suka mendengar cerita kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahbub ma syi'ta, cintailah sesuatu itu semaumu. Mau mencintai istri silahkan, mencintai keluarga silahkan, mencintai jabatan silahkan. Tapi semuanya cinta selain kepada Allah dan kepada Rasulnya akan berakhir dengan memilukan dan memalukan. Tapi ketika cinta itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah tidak pernah mengecewakan umatnya, Allah pun tidak akan pernah mengecewakan makhluknya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Rasulullah menegaskan, fa innaka mahbubun, engkau akan mencintai sesuatu, tapi ingat, fa innaka mufarik, engkau akan berpisah dengan sesuatu itu. Artinya bisa jadi kita yang punya jabatan sebelum meninggal jabatannya sudah pensiun, sudah habis. Bisa jadi jabatannya belum selesai, kitanya yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemimpin, ketika tanda tangannya masih berguna, gunakanlah tanda tangan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika punya harta, infakkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Disposisi pada sesuatu yang paling baik, agar supaya kita ketika meninggal sesuatu itu, meninggalkan sesuatu itu, atau sesuatu itu yang meninggalkan kita, kita sudah pernah melakukan yang terbaik.
Kenapa demikian? Karena Syekh Fakhrul Razi menegaskan, pengarang tafsir Fakhrul Razi, beliau mengungkapkan tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukah. Berbahagialah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Artinya sebelum bangkrut dia sudah berinfak. Sebelum habis masa jabatannya dia sudah pernah melakukan tanda tangan yang paling baik untuk sesuatu yang baik. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berakhir dengan sesuatu yang mengecewakan. Berapa banyak orang tua yang dikecewakan oleh anak-anaknya gara-gara narkoba, gara-gara sabu-sabu. Berapa orang yang dikecewakan oleh istrinya gara-gara perselingkuhan di mana-mana. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Juga sebaliknya, berapa orang yang dikecewakan oleh istrinya, oleh suaminya gara-gara istrinya. Nauzubillah tsumma nauzubillah para jemaah sekalian. Yang ketiga yaitu i'mal ma syi'ta. Berbuatlah semau kalian. Mau ikut aturan syariat dalam jual beli agar supaya tidak terjerumus pada sesuatu yang ribawi, silahkan. Tidak mau juga dipersilahkan. Mau ikut aturan rambu-rambu syariat Islam, alhamdulillah. Tidak mau mengikuti juga tidak bermasalah. Seakan-akan kalimat itu menunjukkan hal demikian. Tapi Rasulullah SAW menegaskan, fa innaka majziyum bih. Ingat, kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dibawa kemana? Panca indera selama ini, pemikiran selama ini, kesehatan selama ini, dan seterusnya. Ternyata ketika dibawa pada sesuatu yang tidak baik, kita akan kecewa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innash sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati atau hati nurani, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita melihat sejenak pada diri kita. Semakin lama diri kita tidak semakin muda. Tubuh kita semakin lama tidak semakin kuat. Semakin lama semakin rapuh, semakin lama semakin lesu. Karena demikian, marilah kita bersama-sama untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di momentum bulan Rajab saat ini. Sibuk dengan keluarga silahkan, sibuk dengan pekerjaan juga silahkan. Tapi ingat, sisihkan sedikit waktunya untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya diri kita menjadi orang yang hebat, orang yang disenangi, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a awliya, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil azkiya wa ala ahli baitihi wa azwajihi zawil akhlaqil khuluqis sulaha wa ala ashabihi
ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله بالسر وعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم من أهل الشر والضير خصوصا من مسلم فلسطين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واحققنا بالتقوى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل السنة والجماعة بطريقة نهضة العلماء النهضية ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.